Bab 419. Perlakukan aku sebagai pengemis. Malam ketika dia pertama kali tiba di Kyoto, Kenzi mengalami tidur malam yang paling sulit dalam hidupnya. Di luar jendela rumah kontrakan, tidak jauh dari sana, ada tram yang bergemuruh lewat setiap 10 menit. Tidak sampai pukul 7 pagi itu dia dipaksa untuk beradaptasi dengan kebisingan dan hampir tidak tidur selama beberapa jam. Di sore hari, Kenzi keluar dengan mata merah dan kebetulan melihat mesin cuci umum di ujung koridor, di mana pramugari Dian Utami menyenandungkan lagu bahagia dan mencuci pakaian di sana. Melihat Kenzi keluar, Dian Utami meletakkan keranjang cucian dan bertanya dengan prihatin, "Bagaimana kamu tidur tadi malam? Apakah kamu sudah terbiasa?" Kenzi tersenyum pahit dan berkata, "Coba untuk membiasakan diri. Kecuali kebisingan, semuanya baik-baik saja." Dian Utami berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Saya sangat tidak nyaman tinggal di sini pada awalnya, tetapi seiring waktu, saya perlahan-lahan terbiasa. Yang penting harga rumah di sini murah, dan transportasinya sangat nyaman. Setelah beberapa saat, kamu akan menemukan keuntungan menyewa rumah di sini. Apakah kamu ingin pergi untuk menemukan temanmu?" Dian Utami kemudian bertanya. "Ya." Dian Utami tersenyum dan melambai padanya, "Kalau begitu pergilah, aku harap kamu baik-baik saja. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa datang kepadaku." Kenzi mengangguk, tidak ada kata-kata lagi dari sisinya dan turun ke bawah. Setelah meninggalkan gedung sewaan, Kenzi mengambil peta wisata sambil berjalan, dan pergi ke kediaman bernama Rio Slai sesuai dengan lokasi geografis yang ditandai. Setelah berjalan di sekitar Sa City untuk sementara waktu, Kenzi datang ke sebuah halaman bergaya lokal yang megah dan kuno, dan melihat plakat horizontal yang tergantung di pintu halaman, Slai Guild Hall. Ini seharusnya tempat tinggal Rio Slai. Kenzi menepuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia mendorong pintu lakuer merah yang tebal dan sederhana dan berjalan langsung ke halaman depan. Halaman depan seharusnya menjadi tempat bermain untuk berlatih bela diri, dengan ruang terbuka yang luas di tengahnya, rak senjata untuk meletakkan pedang di kiri dan kanan, patok kayu untuk berlatih jurus, serta gembok batu dan karung pasir untuk berlatih bela diri. Tepat di depan halaman besar, dia tidak melihat siapapun berlatih seni bela diri di sini. "Halo, apakah ada orang?" Kenzi berhenti dan berteriak sedikit. Seorang lelaki tua bergegas keluar dari ruang utama, seperti pengurus rumah tangga di sini, memandang pemuda itu beberapa kali, dan bertanya tentang tujuannya. "Sangat disayangkan. Presiden Rio menderita stroke tadi malam, dan dia koma. Saya khawatir dia tidak dapat menerima Tuan." Meskipun pengurus rumah tangga Velio berbicara dengan sopan kepada Kenzi, dia selalu menjaga dua titik kewaspadaan di matanya. Dia tidak tahu siapa Kenzi, seorang pemuda senegara, adalah teman lama Rio Slai. Dia curiga dalam hatinya bahwa mungkin pemuda ini sama sekali tidak memiliki persahabatan dengan Rio Slai. Sama seperti orang senegara lain, dia menemukan bahwa mengetahui Rio Slai adalah seorang pengusaha lokal terkenal di daerah ini, mereka akan sangat pura-pura sopan dan baik hati. Untuk orang-orang seperti ini yang datang untuk melawan angin musim gugur, Velio telah melihat banyak hal, dan dia tidak akan sopan terhadap reputasi Rio Slai, tetapi dia juga tidak akan sopan kepada mereka. Mengetahui bahwa Rio Slai tiba-tiba sakit parah, Kenzi akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang datang menjemputnya ketika dia turun dari pesawat tadi malam. Situasi saat ini tampaknya merepotkan. Rio Slai adalah satu-satunya pembantunya di Kyoto yang dapat melayaninya, tetapi sekarang dia jatuh sakit, Kenzi tidak terbiasa dengan kehidupan di sini, dan banyak hal akan sangat merepotkan. "Kalau begitu Pak Tua, di mana Presiden Rio dirawat di rumah sakit, bolehkah saya pergi berkunjung?" Kenzi ingin melihat Rio Slai. Jika Rio Slai sakit parah, dia berencana untuk menyembuhkan Rio Slai, sehingga semua masalah akan teratasi. "Tuan Kenzi, Presiden Rio." Paman Velio ragu-ragu, secara naluriah ingin menolak, tidak ingin terlibat dengan tamu asing semacam ini, tetapi orang-orang ingin melihat orang yang sakit. Ini baik dan masuk akal, dia tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Tepat pada saat ini, seorang gadis jangkung dan ramping keluar dari halaman belakang. Setelah melihatnya, pengurus rumah tangga dengan cepat memperkenalkan Kenzi kepadanya dan berkata, "Nona, ini Tuan Kenzi pemuda senegara dan mengaku sebagai teman lama Tuan, dan dia ingin mengunjungi Tuan Presiden." Kecantikan yang dikenal sebagai wanita tertua, dengan wajah aprikot dan pipi persik, sangat cantik, terutama pakaian yang dikenakannya adalah jenis pakaian olahraga yang nyaman untuk berlatih-latihan, celana pendek longgar putih teh, dengan dada membuncit dan menguraikan sepasang kaki panjang menjadi lekukan halus dan cukup kencang. Dia terlihat sangat tinggi dan murah hati, dan memiliki kecantikan yang muda dan dinamis. Nindi Slai melirik Kenzi beberapa kali, dan seperti pengurus rumah tangga Velio, memperkirakan pemuda ini tidak terlihat seperti teman lama ayahnya, dia mungkin tipe orang perantauan yang datang ke sini untuk mencari bantuan keuangan. Nindi Slai dengan murah hati berjabat tangan dengan Kenzi, memperlakukannya dengan sopan, dan mengundangnya untuk minum teh di ruang teh. Setelah keduanya duduk, Nindi Slai pertama bertanya, "Tuan Kenzi datang untuk mencari ayahku, apakah ada sesuatu yang penting?"
Tentu saja Kenzi tidak akan mengungkapkan rahasia apa yang akan dia lakukan di sini, dan berkata dengan bijaksana, saya sedang mencari sesuatu yang penting dengan Presiden Ryo, ini bukan masalah besar, saya hanya ingin meminta bantuan kecil darinya. Nindi Slay mengangguk, mengetahui bahwa pria bernama Kenzi ini benar-benar datang untuk meminta bantuan. Saya benar-benar minta maaf, ayah saya sakit parah dan tidak dapat menerima tamu saat ini. Jika Tuan Kenzi mengalami kesulitan, Anda dapat memberitahu saya dengan jelas. Kenzi berkata dengan canggung, Nona Nindi, di mana ayahmu, bisakah saya menemuinya? Nindi Slay setelah memikirkannya, dia berkata, ayah saya koma sejak dia terkena stroke. Bahkan meski Tuan Kenzi pergi menemuinya, dia tidak dapat berbicara. Tuan Kenzi tidak harus pergi. Kenzi bersikeras, Nona Nindi, sejujurnya, keterampilan medis saya baik. Mungkin saya dapat membantu Presiden Ryo sedikit. Tuan Kenzi, kami tidak membutuhkannya di sini. Ryo Slay datang ke Jepang pada tahun-tahun awalnya untuk membuka aula seni bela diri. Selain merekrut murid untuk berlatih seni bela diri, mereka yang buka pencaksilat sering juga buka apotik untuk mengobati penyakit, hal ini tidak jarang di kalangan pencaksilat lokal. Kenzi melihat bahwa meskipun wanita tertua ini memperlakukan satu sama lain dengan sopan, dia selalu menjaga jarak. Dia tahu bahwa Nindi Slay hanya menerimanya karena orang senegara, tetapi di tulangnya, dia pasti tidak mau. Dia takut dirinya datang ke pintu untuk menimbulkan masalah. Kenzi tidak mengatakan apa-apa, bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Kalau begitu aku akan pergi dulu, dan ketika kondisi Presiden Ryo membaik, aku akan datang berkunjung. Nindi Slay tidak menyuruhnya pergi, dia berdiri di pintu dan mengepalkan tinjunya sedikit pergi perlahan. Kenzi meninggalkan halaman, dan sebelum dia mengambil beberapa langkah, pengurus rumah tangga Velio mengejarnya, memasukkan sebuah amplop dan berkata, Tuan Kenzi, ini sedikit dukungan pribadi dari nona saya, terimalah, Tuan. Ada satu lagi. Harap mengerti masalah ini, Presiden Ryo saat ini sakit parah, dan klubhouse kami memiliki masalah lain untuk ditangani dalam beberapa hari terakhir, jadi tolong jangan datang Tuan Kenzi, hanya begitu banyak yang bisa kami bantu. Kepala pelayan mendorong amplop itu pergi, dan pintu halaman tertutup rapat. Sepertinya Kenzi seperti virus dan harus dijauhkan. Kenzi tertegun sejenak, lalu melihat ke dalam amplop, yang merupakan setumpuk uang yen, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu membuat kesalahan, aku bukan pengemis. Jika Presiden Ryo bertemu denganku, dia tidak akan menolak menghormatiku sebagai tuan muda. Bab 420, Reporter Kenan Harimurti. Kembali ke kamar sewaan, masih pagi Kenzi tidak ada hubungannya, jadi dia duduk di tempat tidur dan berlatih meditasi. Tetapi berlatih meditasi juga tidak cukup, karena di luar jendela, ada tram panjang yang melaju terus-menerus seperti guntur yang menggelegar di belakang telinga, membuat orang sulit untuk tenang. Kenzi hanya duduk di meja, mengambil peta wisata yang dia ambil dari bandara, dan melihat ke istana kekaisaran di Kyoto, di mana itu berada. Dia ingin berkeliling istana, sebagai batu loncatan, untuk mengetahui geografi umum istana. Jika Anda beruntung, tentu saja, kemungkinannya sangat kecil, Anda mungkin dapat menanyakan tentang situasi pribadi pendeta Jepang kuno bernama Ishikawa Hachiro. Kenzi ingat bahwa jas hitam bernama Duran mengatakan sebelum kematiannya bahwa ada dua cara untuk menemukan penangkal jiwa harmoni. Obat jiwa harmoni diperoleh dari pendeta langsung. Cara kedua adalah dengan menemukan teman lama Kenzi, Putri Kagawa Yumiko. Jas hitam bernama Duran mengatakan dengan sangat jelas bahwa Yumiko adalah murid kesayangan Ishikawa Hachiro, dan gurunya dapat menyelesaikannya. Kenzi hanya ingin menemukan Ishikawa Hachiro, dan tidak ingin menghadapi putri kerajaan Yumiko. Dia tidak takut pada Yumiko, karena keterampilan Yumiko telah banyak diserap ketika dia berkultivasi dengannya dan tidak bisa menjadi lawannya. Alasan sebenarnya masih malu. Kenzi tidak tahu bagaimana menghadapi Yumiko. Lagi pula, Yumiko, seorang putri kerajaan, juga seorang dewi suci dari sebuah kuil. Dia diperkosa secara brutal olehnya dan menodai kepolosannya. Kenzi merasa sakit kepala ketika memikirkan hutang yang tidak jelas dan tidak adil ini. Dia menganggap bahwa meskipun dia hanya mencari Ishikawa Hachiro, dia harus berhati-hati karena Ishikawa Hachiro adalah guru Yumiko. Setelah mencari tahu lokasi istana, Kenzi, untuk bertindak hati-hati, mengeluarkan pil miracle pengubah bentuk yang telah disempurnakan dan ditelannya. Kemudian dia melihat ke cermin, diam-diam mengangkat energi dalamnya, menggunakan energi yang membuat marah di tubuhnya untuk mengontrol titik akupuntur, dan perlahan-lahan mengendurkan kulit wajahnya. Segera, dia menggerakkan hidung dan mulutnya sedikit, dan matanya menjadi sedikit ramping. Dia kemudian mengendalikan energi di tubuhnya, memaku titik akupuntur, menjaga penampilan saat ini agar tidak berubah. Lepas, angkat, kendalikan, tetap diam. Setelah mengulanginya beberapa kali, Kenzi berangsur-angsur menjadi mahir dalam trik mengubah bentuk.
Wajah yang muncul di cermin bukan lagi penampilan aslinya, tetapi seseorang berusia 30-an. Seorang pria biasa yang tidak terlalu tampan, tetapi memiliki aura yang berubah-ubah. Kenzi cukup puas dengan wajah baru ini, dan kemudian mulai mengendalikan otot-otot Jakun. Juga di bawah efek ganda dari pil miracle yang berubah bentuk dan kendali energi, dia menemukan bahwa suaranya telah menjadi sedikit lebih rendah, dan sekarang wajah ini cukup berubah-ubah hidup, gayanya sama, tetapi juga saling melengkapi. Setelah menguasai cara mengubah bentuk dan mengubah suara, pertanyaan selanjutnya adalah melihat berapa lama true energinya dapat ditahan. Dilihat dari penilaiannya pada tingkat penipisan aura di tubuhnya, dia bisa mempertahankan penampilannya yang asing ini selama sekitar 10 atau 20 jam. Lebar waktu seperti ini sudah cukup. Pada siang hari, melakukan banyak hal. Pada malam hari, dia kembali untuk bermeditasi dan mengisi kembali energinya. Selama tidak ada keadaan khusus, dia dapat menggunakan efek jangka panjang dari pil miracle pengubah bentuk untuk secara diam-diam menyelesaikan hal-hal rahasia. Dengan wajah baru ini, Kenzi masih membutuhkan identitas palsu. Sebelum dia datang ke Japan, Jaden Blue sudah melakukannya untuknya. Geng agen intelijen khusus Jaden Blue tidak diragukan lagi yang paling profesional dalam melakukan hal semacam ini. Mereka secara khusus menyiapkan banyak kartu identitas atau sertifikat kerja untuk Kenzi. Kenzi mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya, termasuk dokumen jurnalis, dokumen perjalanan, dokumen petugas polisi dari Departemen Kepolisian Metropolitan, dan bahkan dokumen duta budaya untuk pertukaran budaya tradisional antara negaranya dan Jepang. Nama pada dokumen-dokumen ini bukan lagi nama Kenzi Harimurti, tetapi diubah menjadi nama Kenan Harimurti. Alasan mengapa nama itu diubah menjadi Kenan Harimurti adalah permintaan pribadi Kenzi. Dia adalah anak haram ketika dia lahir, dia tidak memilih dan tentu saja tidak ada ayah yang akan menamainya, dan kakek dari ibunya, kakek buyutnya, menjadi orang tua yang paling memenuhi syarat untuk menamainya saat itu. Kakek buyutnya bekerja sebagai guru sekolah swasta sebelum pembebasan kolonial. Untuk menamai cicit yang baru lahir, tentu saja harus mengikuti aturan lama, tidak hanya nama depan dan nama keluarga, tetapi juga berdasarkan karakter. Jadi Kenzi mengambil nama keluarga Harimurti dan Kenan, kata itu berarti tekun. Dari waktu yang dia ingat, kakek buyutnya selalu memanggilnya Kenan Harimurti. Kemudian, ketika kakek buyutnya meninggal, hanya sedikit orang yang memanggilnya demikian. Kemudian, ketika dia belajar dan memasuki masyarakat, dia hanya bisa menggunakan Kenzi Harimurti saat mengisi namanya, jadi nama Kenan Harimurti pada dasarnya jarang digunakan. Tetapi tidak berharap bahwa hal-hal tidak dapat diprediksi, karena sekarang ada kebutuhan untuk nama kedua, Kenzi mengambil Kenan Harimurti sebagai nama kerabat masa kecil lagi. Dia melihat dokumen-dokumen ini dengan identitas yang berbeda, dan akhirnya memilih kartu pers ini dan meninggalkan rumah sewaan dengan identitas Kenan Harimurti, seorang reporter yang pergi ke Jepang. Tepat ketika dia akan turun, Dian Utami kebetulan keluar dari rumah sewaan. Melihat sosok familiar di depannya, dia berkata, "Kenzi, kamu pergi menemui temanmu hari ini, apakah itu berjalan baik?" Kenzi berhenti tanpa sadar dan berpikir sejenak, lalu berbalik, tidak berbicara, hanya menatapnya, untuk melihat apakah pramugari yang baru saja bertemu dengannya dapat melihat melalui penampilan aslinya. "Ah, maaf, saya salah orang, saya pikir Anda adalah pria lain." Setelah Dian Utami melihat wajah Kenzi, dia segera menyadari bahwa dia telah menyapa orang yang salah. Meskipun pria ini mirip dengan wajah Kenzi. Mirip, tapi jelas bukan orang yang sama. Dian Utami dengan cepat meminta maaf dalam bahasa Jepang, dan kemudian membungkuk dengan canggung. "Tidak masalah, Nona, kesalahpahaman semacam ini bukan pertama kalinya muncul pada saya. Beberapa orang telah menganggap saya sebagai pria lain sebelumnya." Kenzi sedikit membalas sopan santun, dan sengaja dengan kata panjang dalam bahasa Jepang, dia ingin melihat apakah Dian Utami bisa mengenali suaranya. Jelas, suaranya juga berubah dengan sangat baik, Dian Utami tidak bisa mengenalinya sama sekali, ini bukan suara Kenzi. Dia tersenyum canggung, lalu melewati Kenzi dan turun ke bawah. "Maaf, Tuan, punggung Anda terlalu mirip dengan teman saya." Kenzi terus tersenyum tipis dan memperhatikannya berjalan pergi, sedikit senang dan sedikit khawatir. Bagian yang menyenangkan adalah bahwa obat miracle pengubah bentuk benar-benar luar biasa. Dian Utami tidak dapat mengenali bahwa dia adalah Kenzi sama sekali. Bagian yang menyedihkan adalah bahwa tinggi dan bentuk tubuhnya tidak berubah. Dian Utami hanya melirik punggungnya dan menyimpulkan bahwa dia adalah Kenzi, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dalam menghadapi Yumiko, sepertinya dia masih harus berhati-hati. Akan sangat bagus jika ada obat yang bahkan bisa mengubah tinggi dan ukuran, menurutnya. Bab 421. Mata Yumiko. Istana Kekaisaran di Kyoto tidak diragukan lagi adalah salah satu tempat pemandangan paling bergengsi di Tokyo, Kyoto. Sebagian besar wisatawan dari seluruh dunia yang datang ke Kyoto akan mengunjungi Istana Kekaisaran di Kyoto untuk melihat panorama. Namun, hanya beberapa taman luar Istana Kekaisaran di Kyoto yang terbuka untuk wisatawan, seperti Taman Luar Istana Kekaisaran, Taman Kekaisaran Timur Istana, dan Taman Kitanomaru.
Tempat-tempat ini sering ramai dikunjungi wisatawan, sementara area lain dari Istana Kekaisaran adalah area terlarang yang dijaga oleh penjaga dan tidak ada yang diizinkan masuk. Kenzie berjalan di sekitar taman luar Istana Kekaisaran dan menemukan bahwa area istana jauh lebih besar dari yang dia kira. Dia telah berkeliaran di area terbuka taman luar untuk waktu yang lama, jangan menyebutkan pergi ke halaman dalam istana, yang lebih besar dan lebih terjaga. Kenzie tidak bisa menahan nafas diam-diam, merasa bahwa dia berkeliaran tanpa tujuan seperti orang buta. Tuan, pria ini, apakah Anda tahu bagaimana menuju ke kuil Chunyun? Pada saat ini, kecantikan barat berambut pirang dan bermata biru datang untuk menanyakan arah. Melihat penampilannya, dengan kartu pers di dadanya, diikuti oleh seorang fotografer, diperkirakan reporter dari negara tertentu yang datang ke sini untuk meliput dan melaporkan. Maaf, saya tidak tahu bagaimana menuju ke kuil Chunyun, tetapi saya memiliki peta wisata di sini. Kenzie mengeluarkan peta wisata, dan kecantikan barat dan fotografer berkulit gelap berkumpul untuk memeriksanya untuk waktu yang lama. Si cantik mengklik peta dan berkata, di sini, tepat di sebelah taman, kita harus pergi ke utara. Ayo pergi, upacara pengorbanan hampir selesai, kita harus bergegas. Wartawan berambut pirang pertama kali bertemu dengan Kenzie, berjabat tangan dan berterima kasih kepada fotografer, lalu menuju utara dengan cepat bersama fotografer. Kenzie memikirkannya sebentar, dia juga seorang reporter, jadi mengapa tidak pergi ke kuil Chunyun untuk melihat-lihat? Mungkin taman luar istana akan mengadakan pengorbanan, dan pendeta tua bernama Ishikawa Hachiro akan berpartisipasi dalam upacara semacam itu. Dia mengeluarkan ide reporter, meletakkannya di dadanya, dan berjalan cepat ke titik tujuan. Kuil-kuil oriental, banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok kuno, biasanya merupakan bangunan bergaya dinasti Han dan Tang, dengan atap dan sudut-sudut terbang, dan pavilion kayu, yang sangat mirip dengan aula leluhur dan kuil leluhur di seluruh Tiongkok. Ada banyak kuil di timur. Di Kyoto saja, ada kuil Hetai, kuil Yujin, kuil Yufa, dan lain-lain. Dan area di sekitar Istana Kekaisaran adalah area terkonsentrasi kuil. Selain kuil Chunyun yang Kenzie pergi, ada juga kuil Istana Kekaisaran yang tidak dapat dikunjungi karena terletak di area terlarang Istana Kekaisaran, termasuk kuil Yasukuni yang terkenal kejam, juga di taman luar Istana Kekaisaran. Ketika dia datang ke kuil Chunyun, Kenzie menunjukkan kredensial jurnalisnya dan mampu memisahkan diri dari turis biasa. Dia datang ke depan orang banyak, bercampur dengan sekelompok reporter, dan menyaksikan upacara di kuil dari dekat. Di atas altar, lebih dari setengah upacara pengorbanan selesai. Dia melihat seorang pendeta mengenakan jubah putih kuno dan mahkota hitam. Di sana, para imam melantunkan sesuatu, dan kemudian terus membungkuk pada kartu spiritual, tampaknya berdoa untuk sesuatu yang baik dan indah. Para wartawan di sekitar Kenzie jelas-jelas menganggap gambar para imam yang mempersembahkan korban dan doa terus-menerus. Kapan tarian kurban akan dimulai? Apakah akan memakan waktu lama? Penonton tidak terkesan dengan adegan nyanyian dan pengorbanan. Yang ingin mereka lihat adalah tarian gadis kuil. Mereka berharap kuil indah itu memiliki gadis yang lebih baik, sehingga akan ada keramaian. Harusnya cukup cepat. Diperkirakan setelah para imam di atas panggung turun, itu selanjutnya tarian pengorbanan. Kita tidak boleh melewatkan pengorbanan hari ini. Saya mendengar bahwa kuil Chunyun sangat mementingkan upacara pengorbanan ini, dan secara khusus mengundang pendeta tingkat tinggi, serta putri kerajaan, Yumiko. Para wartawan gempar setelah mendengar ini, dan mereka semua bertanya, apakah Anda yakin beritanya bisa dipercaya? Bukankah Yang Mulia Yumiko sudah pensiun dan tidak lagi melayani sebagai Dewi Pengorbanan, bagaimana dia masih bisa keluar melakukan tarian pengorbanan? Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya mendengar dari staf di kuil bahwa ini harusnya menjadi yang terakhir kalinya Yang Mulia Yumiko menghadiri pengorbanan. Di masa depan, Yang Mulia Yumiko tidak akan menerima undangan dari kuil manapun untuk menghadiri pengorbanan apapun. Setelah mendengar ini, para reporter tergerak, akan sangat bagus jika Yang Mulia Yumiko menampilkan tarian pengorbanan secara langsung. Yang Mulia Yumiko adalah seorang putri kerajaan, dan dia sendiri adalah gadis kuil cantik tingkat atas. Dia menampilkan tarian pengorbanan secara langsung, dan penonton suka menonton, rating berita kita akan meroket. Saya percaya bahwa peringkat kita tidak akan rendah di bulan depan. Tidak buruk, selama itu adalah topik yang terkait dengan Yang Mulia Yumiko, peringkatnya tidak akan pernah rendah. Kita harus memperluas rencana kerja hari ini dan berusaha untuk wawancara tatap muka. Saya langsung mewawancarai Yang Mulia Yumiko, dan kemudian menambahkan sumber daya untuk terus mengeksplorasi topik ini. Mendengar para wartawan di sekitarnya berbicara, Kenzie menjadi sedikit gelisah. Jika Yumiko benar-benar muncul di altar, dia akan sangat jauh dari altar. Dia berpikir, haruskah tinggal atau haruskah pergi dengan tenang? Dia menelan pil miracle pengubah bentuk dan penampilannya telah berubah. Masuk akal bahwa dia tidak perlu takut terlihat oleh Yumiko, tetapi untuk beberapa alasan, Kenzie selalu merasa bahwa ini tidak aman, dan sangat khawatir jika dia bertemu Yumiko, semacam kecelakaan akan terjadi. Kenzie melirik ke atas altar, di mana pendeta berjubah putih masih melantunkan doa dan menyembah. Dia tidak terlalu memikirkannya.
Sebelum Yumiko tampil di atas panggung, dia meninggalkan kerumunan wartawan terlebih dahulu, kembali sepanjang jalan, dan berjalan keluar dari gerbang kuil. Tetapi begitu dia melangkah keluar dari ambang pintu, di jalan batu biru di bawah tembok istana di sebelah kiri, tim penjaga kehormatan berpakaian rapi, membawa bayonet dan senapan seputih salju, berbaris rapi, menghalangi jalan keluar Kenzi. "Tuan, tolong menepi." Dua jas hitam mengenakan kacamata hitam berlari cepat dari belakang penjaga kehormatan, mengulurkan tangan mereka, dan meminta Kenzi untuk meninggalkan gerbang halaman. Kenzi harus pindah ke sisi jalan dan menjaga jarak tertentu dari penjaga kehormatan. Pada saat ini, di belakang pengawal kehormatan, di bawah dukungan beberapa pengawal berjas hitam, ada dua wanita berpakaian putih dan rok merah, seperti wanita kuno dalam lukisan, mengenakan bakiak, dipimpin oleh seorang pendeta berjubah putih dan mahkota hitam berjalan menuju gerbang halaman. Kenzi dapat melihat dengan jelas bahwa di antara dua wanita cantik dengan pakaian putih dan gaun merah, yang sedikit mungil kebetulan adalah Nona Hanako, yang Kenzi temui 2 kali, dan adalah pelayan pribadi Yumiko Kagawa, dan wanita yang sedikit lebih tinggi, dengan mata indah dan mata cerah seperti salju, kebetulan adalah Yumiko Kagawa sendiri. Hah? Nona Yumiko, lihat pria itu. Pada saat ini, Nona Hanako telah memperhatikan Kenzi di kejauhan, dia secara naluriah bingung, dan selalu merasa bahwa penampilan pria itu sangat mirip dengan seseorang. Mendengar seruan Hanako, Yumiko, yang pada awalnya tidak menyipitkan mata, juga menoleh, dan Yumiko tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan keningnya berangsur-angsur berkerut. Itu rusak, dirinya sedang diawasi. Kenzi mengeluh diam-diam, jadi dia hanya bisa memperhatikan dirinya, berhati-hati tidak menyentuh mata Yumiko. Dia berharap dalam hatinya, jangan datang ke sini, saya Kenan Harimurti, bukan Kenzi.